Salam sukses petani walet Indonesia. Halo sahabat walet, tahu nggak sih ternyata LMB tidak boleh diletakkan seenak kita loh. Nah, bagaimana sih cara meletakkan LMB yang benar? Yuk simak video berikut ini. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe markaswalet.com. Oke, sobat Markas Putra Indonesia, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan mencoba memberikan penjelasan lagi tentang bagaimana posisi LMB yang tepat pada gedung walet. Lubang masuk burung atau yang dikenal dengan LMB itu tidak sembarangan harus meletakkan posisinya. Kita harus memperhitungkan dan mempertimbangkan arah jam pulang kandang burung walet, atau banyak juga yang memperhitungkan dan mempertimbangkannya untuk tidak berhadapan langsung dengan matahari terbit dan matahari terbenam. Tetapi apapun itu, posisi LMB Anda meletakkan di mana saja sebenarnya tak ada masalah, ya. Namun dalam hal meletakkan posisi LMB harus memperhitungkan yang pertama ukuran besar daripada lubang masuk burung itu. Untuk ukuran standarisasi secara nasional, umumnya para konsultan dan teknisi itu meletakkan ukuran LMB di posisi 40 kali 60. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana posisi void di dalam gedung. Ketika kita berbicara tentang void atau ruang terjun atau lubang terjun di dalam gedung walet itu, maka ada bermacam-macam void yang kadang diletakkan atau kadang dibuat oleh para konsultan dan teknisi. Seperti halnya nanti akan saya menjelaskan tentang bagaimana void lurus. Void lurus ini, ya, ketika gedung walet menggunakan posisi 3 lantai, dia akan menggunakan voidnya seperti ini. Itu loss dari lantai 3 ke posisi lantai dasar, loss turun aja langsung ke bawah. Lalu kemudian ada juga yang menggunakan void zigzag. Voidnya itu setelah menemukan void lantai 3, untuk void lantai 2 itu akan bergeser ke sebelahnya. Lalu kemudian void yang sebelahnya itu bergeser lagi seperti ini. Jadi ini lurus ke bawah, lalu kemudian ini dari sini, lalu kemudian zigzag ke sini, lalu kemudian kembali lagi ke sini. Ini void lurus dan void zigzag. Ada juga yang menggunakan void tangga seperti ini. Jadi void tangga ini di lantai 3, ya, posisinya lantai 3. Ini nanti posisinya di lantai 2, seperti ini. Kemudian untuk lantai 1 seperti ini. Jadi ini menggunakan void zigzag. Sekarang pertanyaannya, dari ketiga void ini mana yang lebih menguntungkan? Mana yang lebih umum digunakan oleh para pembudidaya walet? Untuk menggunakan trik penyekatan atau trik tata ruang itu sebaiknya kita menggunakan yang ini aja, ya, untuk menggunakan void lurus, ya. Karena untuk meletakkan sistem tata ruang di void zigzag dengan void tangga ini itu agak kesulitan. Dan terus yang kedua, banyak ruangan yang terbuang. Di posisi ini banyak ruangan yang terbuang, yang harusnya dijadikan sebagai ruangan produktif, ruangan untuk menginap burung walet agar bisa mendapatkan produksi sarang, itu akan terbuang dengan menggunakan posisi zigzag dengan posisi void tangga ini. Jadi sebaiknya kita menggunakan void lurus saja agar seluruh ruang inap bisa berfungsi secara normal dan bisa dijadikan sebagai ruang produktif. Itu terkait mengenai void, ya, ada 3, void lurus, zigzag dengan void tangganya. Lalu yang kemudian selanjutnya kita akan mencoba memberikan interpretasi tentang penjelasan apa itu lar. Lar atau lubang antar ruangan. Jadi ketika burung walet setelah memasuki LMB, lalu kemudian dia bermanuver, bermain di void, maka ada yang namanya lar, ya, lar. Misalkan ini adalah gedung waletnya, ini adalah posisi voidnya, ini adalah void, ya. Larnya misalkan ada di sini. Inilah yang dimaksud dengan lar, lubang antar ruangan. Ketika burung memasuki void, dia akan mencari lar ini. Lalu kemudian
setelah lar ada lal yang menghubungkan antar lantai. Misalkan ini 3 lantai, ya ini 3 lantai, maka lal itu kita harus hubungkan di sini 1, nanti dibuat secara zigzag 2, ini lantai 3 ke 2, lantai 2 ke 1, misalkan kita taruh di sini. Jangan dibuat loss untuk untuk lal lubang antar lantai, jangan dibikin loss seperti void lurus, tapi dibuat secara zigzag. Ini ukurannya 1 meter aja, ya boleh menggunakan 1 meter, boleh menggunakan 80. Jadi nanti pada saat pemilik gedung mau naik di lantai 2, lantai 3, gunakanlah pintu lal ini untuk naik ke atas, jangan menggunakan pintu void. Karena kenapa? Di void ini harus dilakukan penyekatan secara utuh dan tidak boleh ada gangguan di void ini. Maka fungsi daripada lal ini yang pertama menjadi anak tangga bagi pemiliknya untuk naik ke antar lantai. Terus yang kedua, memudahkan burung walet untuk bermanuver, untuk menjelajahi seluruh ruangan dengan lantai. Jadi ketika burung masuk di ruang inap, tidak perlu dia harus keluar ke void untuk turun ke lantai di bawahnya. Tapi karena ada lal di sini, maka ketika burung walet masuk di posisi lal lantai 3, dia bisa langsung turun ke lantai 2, lantai 2 bisa ke 1. Seperti itu fungsi daripada lalnya. Oke sobat walet, terkait lar lubang antar ruangan, ya itu ukurannya bervariasi. Ada yang menggunakan 2 meter, ada yang menggunakan setengah meter, ya tergantung bagaimana nanti besar daripada ukuran gedung Anda. Ukuran lar itu tidak bersifat permanen, jadi tergantung bagaimana Anda punya gedung, luasnya seperti apa. Terkait mengenai lar dengan lal, void, LB itu sudah kita berikan penjelasan. Sekarang kita masuk kepada lubang ventilasi udara. Lubang ventilasi udara itu ada 2 macam, ya. Ada yang menggunakan pipa paralon, ya. Lalu kemudian dia pasangkan elbow, lalu kemudian dia turun ke bawah sini, ya. Seperti ini. Apa keuntungan daripada pipa paralon? Yang pertama, ini bisa kita meminimalisir pencahayaan dari luar. Nanti pada saat musim anakan ini bisa kita tutup. Nanti kita buka elbow-nya, lalu kemudian pasangkan kantong plastik, lalu kemudian kita jepit kembali dengan elbow. Ada yang menggunakan lobster ya, berbentuk persegi panjang begitu ya, seperti ini. Ini saya coba hapus dulu. Ada yang menggunakan lobster ya, seperti ini, memanjang seperti ini. Nanti dia akan bikin ke bawah untuk mengurangi pencahayaan, dia bikin seperti ini. Jadi nanti ini anginnya turun ke bawah. Semua memiliki keutamaan, memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika menggunakan seperti ini, ventilasi udara besar, udara yang akan masuk ke dalam ruang inap itu bisa mengurangi kelembapan. Ini kelemahannya. Kalau yang ini kelemahannya, yang pertama mahal, biayanya mahal karena menggunakan pipa, elbow-nya harus dibeli, lalu kemudian dari elbow harus kita potongkan lagi pipa turun 40 cm. Jadi memang menggunakan banyak pipa, biayanya mahal. Kalau ini biayanya kecil, tapi resikonya besar karena bisa menghilangkan kelembapan di dalam gedung, seperti itu. Oke, untuk trik LMB, void, lal dan ventilasi kita sudah berikan penjelasan dan pemahaman. Semua bisa dipakai, tergantung bagaimana kondisi finansial daripada teman-teman pembudidaya walet, mau pakai yang mana, mau pakai ventilasi ini atau menggunakan ini, silakan. Nah, bagaimana sahabat walet? Sudah dapat pencerahan belum? Jangan asal meletakkan LMB karena LMB adalah langkah pertama burung memasuki rumah walet. Markas Walet, wujudkan mimpi petani walet Indonesia.